Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anta Juyanti dari kelas manajemen N dengan NIM 34022220083. Di sini saya akan menjelaskan kebijakan tarif. Kebijakan tarif adalah pengaturan yang sistematik dari bea yang dipungut atas barang dan jasa melewati batas-batas negara. Pajak impor dan ekspor dikenakan untuk menaikkan biaya impor barang tertentu. Tujuan tarif adalah untuk menaikkan biaya impor untuk barang tertentu bagi konsumen domestik, mengurangi permintaan barang impor karena barang lebih mahal. Bagi pengekspor, tarif membuat produk mereka menjadi tidak kompetitif di pasar negara tujuan. Jenis-jenis tarif ada 3. 1. Tarif nominal, 2. Tarif proteksi efektif, dan 3. Tarif berdasarkan harga. Yang pertama, tarif nominal. Tarif nominal adalah untuk barang-barang tertentu sebagaimana barang tercantum dalam Tarif Impor Indonesia. 2. Tarif proteksi efektif adalah kenaikan nilai tambah atau PAM di bidang manufaktur yang disebabkan oleh perbedaan antara tarif nominal barang dan tarif nominal bahan baku atau baku yang diimpor. 3. Berdasarkan harga adalah rasio yang digunakan untuk alokasi overhead praproduksi. Ada juga hambatan tarif. Hambatan tarif adalah bentuk penghalang perdagangan yang dikenakan oleh suatu negara dalam bentuk pajak atau bea masuk terhadap barang impor. Tujuannya adalah untuk melindungi industri dalam negeri dari persaingan barang impor yang harganya lebih murah. Semuanya, perkenalkan, nama saya Vanessa Nuria. Saya dari kelas manajemen reguler dengan NIM 34022220065. Di video kali ini, saya akan melanjutkan materi dari teman saya mengenai kebijakan tarif dan non-tarif. Untuk kali ini, saya akan menjelaskan tentang macam-macam penentu tarif, kebijakan non-tarif, dan tujuan non-tarif. Macam-macam penentu tarif ada 3, yaitu 1. Bea ekspor, 2. Bea transito, dan 3. Bea impor. Macam-macam penentu tarif yaitu 1. Bea ekspor. Bea ekspor adalah pajak resmi kepada eksportir yang akan mengekspor dagangannya ke luar negeri berdasarkan tarif yang sudah ditentukan bagi masing-masing golongan barang. Jadi, pajak untuk barang-barang yang keluar dari kostum area suatu negara yang memungut biaya. Kostum area pajak adalah daerah di mana barang-barang bebas bergerak dengan tidak dikena bea pabean. Batas kostum area ini biasanya sama dengan batas wilayah suatu negara, tetapi kesamaan ini bukanlah merupakan keharusan. Misalnya, adanya kostum union merupakan kostum area yang daerahnya meliputi lebih dari suatu wilayah negara. Kostum area di sini lebih luas daripada wilayah suatu negara, tetapi dengan adanya free trade area, maka kostum area lebih sempit daripada batas wilayah. Yang kedua yaitu bea transito, adalah pajak atau bea yang dikenakan terhadap barang-barang yang melalui batas suatu wilayah negara dengan tujuan akhir barang tersebut negara lain. 3. Bea ekspor adalah pajak atau bea yang dikenakan terhadap barang-barang yang masuk dalam kostum area suatu negara dengan ketentuan bahwa negara tersebut sebagai tujuan terakhir. Untuk yang selanjutnya yaitu kebijakan tarif. Kebijakan tarif adalah kebijakan perdagangan selain tarif impor yang dapat menimbulkan distribusi dan mengurangi potensi manfaat perdagangan internasional. Tindakan non-tarif umumnya didefinisikan sebagai pembatasan karena pembatasan kondisi pasar atau persyaratan faktor-faktor tersebut yang membuat produk impor mahal. Secara teori, pendirian food safety standar dapat memfasilitasi perdagangan melalui pengurangan biaya transaksi dengan meyakinkan konsumen bahwa produk yang dikonsumsi telah memenuhi standar yang berlaku.
dan mengurangi kerugian dalam menaksir kualitas produk bagi eksportir. Dengan memenuhi standar tersebut, maka dapat mengurangi risiko penolakan produk oleh importir. Standar tersebut dapat digunakan sebagai jaminan untuk menilai kualitas produk di pasar dan meningkatkan elastisitas substitusi di antara produk yang sama antar negara yang berbeda sehingga produksi yang lebih efisiensi dan menguasai pasar. Untuk yang selanjutnya yaitu tujuan kebijakan non-tarif. Tujuan kebijakan tarif adalah sebagai proteksi pada produsen domestik dalam menghadapi persaingan impor dengan produk asing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lina Halimatus Sadiah dengan NIM 3402220114. Hambatan non-tarif. Hambatan non-tarif adalah segala bentuk penghalang perdagangan selain tarif. Hambatan non-tarif mencangkup 1. Kuota impor. Negara seringkali mengeluarkan kuota untuk mengimpor dan mengekspor barang dan jasa. Dengan kuota, negara-negara menyepakati batasan tertentu untuk produk dan layanan yang diperbolehkan untuk diimpor ke suatu negara. 2. Lisensi impor. Negara dapat menggunakan lisensi untuk membatasi barang impor secara untuk bisnis tertentu. Jika suatu bisnis diberikan izin kepada perdagangan, maka diperbolehkan mengimpor barang yang seharusnya dibatasi untuk diperdagangkan di negara tersebut. 3. Embargo. Embargo terjadi ketika suatu negara atau beberapa negara secara resmi melarang perdagangan barang dan jasa tertentu dengan negara lain. 4. Pembatasan ekspor sukarela. Negara-negara pengekspor terkadang menerapkan pembatasan ekspor sukarela. Pembatasan ekspor sukarela menetapkan batasan jumlah barang dan jasa yang dapat diekspor suatu negara ke negara tertentu. Meski tidak berbentuk pajak, hambatan jenis ini bisa mempengaruhi aliran barang dan jasa lintas negara. Sistem kuota dan efek kuota dalam kebijakan non-tarif. Kuota adalah pembatasan fisik secara kuantitatif yang dilakukan atas pemasukan barang atau kuota impor dan pengeluaran barang atau kuota ekspor dari atau ke suatu negara untuk melindungi kepentingan industri dan konsumen. Menurut GATT atau WTO, sistem kuota hanya dapat digunakan sebagai berikut. 1. Melindungi hasil pertanian. 2. Untuk menjaga keseimbangan neraca pembayaran internasional atau BPO. 3. Untuk melindungi kepentingan ekonomi nasional. Adapun efek kuota impor antara lain 1. Terjadi kenaikan harga. 2. Penurunan konsumsi dalam negeri. 3. Keuntungan bagi pemegang atau pemilik kuota. Keuntungan dan kerugian hambatan non-tarif. Keuntungannya adalah untuk perlindungan industri dalam negeri dari persaingan asing. Dengan menerapkan peraturan dan standar pemerintah dapat melindungi industri mereka dari impor pembiaya rendah, sehingga mendukung bisnis lokal dan mempertahankan lapangan kerja. Kerugiannya adalah potensi untuk mendistorsi perdagangan internasional dengan menciptakan hambatan terhadap impor. Hambatan non-tarif dapat mengganggu aliran barang secara alami, sehingga menyebabkan ketidakseimbangan perdagangan, inefisiensi, dan distorsi pasar. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.